Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Rafaneli Alivia Margarita dan partner saya. Mustaqim Arif. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil review jurnal yang berjudul Membangun Model Bisnis untuk Bentuk Baru Keramahan The Albarico di FFUSO. 1. Perkenalan. Sektor pariwisata terdiri dari bisnis yang muncul dan berkembang di seluruh dunia dan dapat dianggap sebagai salah satu cara terkuat untuk pembangunan berkelanjutan, terutama dalam negara berkembang. Dengan adanya sektor pariwisata bisa membantu menunjang pendapatan suatu daerah. Pariwisata melibatkan mengunjungi tujuan dan berpartisipasi dalam beragam kegiatan, pada akhirnya ini adalah sebagai pengalaman hidup. Pariwisata tidak hanya sekedar berlibur, tetapi pariwisata lebih dari itu, di mana pariwisata wisatawan bisa melakukan pembelajaran budaya dan hal baru. Komentar, inovasi AD sangat bagus, tetapi dalam mengembangkan sektor pariwisata kita harus berpikir kritis untuk menciptakan inovasi baru. Jika kita berpacu hanya dengan satu inovasi, sektor pariwisata akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Dengan menciptakan inovasi baru membantu meningkatkan sektor pariwisata, yang dimana dengan peningkatan ini hasil yang didapatkan akan jauh lebih baik. 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Business Model in the Hospitality Industry atau model bisnis di industri perhotelan. Menurut tes tahun 2010, definisi model bisnis adalah how a firm delivers value to customers and converts payment into profit, atau bagaimana sebuah perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan dan mengubah pembayaran menjadi keuntungan. Komentar, model bisnis adalah salah satu strategi yang perusahaan berikan kepada customer untuk menambah profit bagi perusahaan atau hotel tersebut, dengan melakukan berbagai macam inovasi agar kualitas pelayanan yang hotel berikan semakin meningkat tentunya. 2.2 Albarico di FFUSO model bisnis. Konsep AD terkait dengan pendekatan bisnis baru di bidang perhotelan, karena AD adalah pengalaman yang relatif baru. Studi pertama dimulai pada awal 2000-an dan berkonsentrasi pada fitur dari model bisnis yang muncul ini. Beberapa sarjana telah mencoba untuk sistematisasikan ini model bisnis yang muncul dengan menganalisis fitur-fiturnya dan mengelola penelitian eksplorasi mengenai difusinya. Beberapa ulama mengidentifikasi fitur AD dan menganalisis AD dalam kerangka konversi berkelanjutan dari pemukiman dan bangunan bersejarah di pedesaan. Dari perspektif ini, AD memberikan peluang untuk mewujudkan konversi pedesaan. Selain itu, jika para sarjana secara khusus berfokus pada analisis fitur model ini untuk membangun latar belakang teoritis untuk AD. Sayangnya, kerangka kerja yang disepakati belum muncul. Dalam konteks ini, ada kebutuhan untuk menyelidiki lebih lanjut elemen-elemen kunci di dasar model bisnis AD untuk mendukung kemungkinan menyebarkan pengalaman ini luar Italia ke pasar internasional. 3. Metode penelitian. AD adalah pendekatan keramahan asli Italia di kota-kota kecil yang umumnya terletak jauh dari tujuan wisata yang paling terkenal. Penelitian ini memiliki sifat eksploratif yang bisa digunakan untuk melakukan studi di bidang manajemen. Studi kasus juga dianggap cocok untuk menyelidiki topik model bisnis baru saat ini di sektor hotel, dan pendekatan metodologis yang sama digunakan untuk dapat memahami lebih banyak tentang pengalaman AD. Komentar, menurut kami wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data sudah tepat, karena cara yang digunakan tidak terlalu rumit dan memiliki sumber yang tepat. Dengan melakukan langkah kedua wawancara tersebut, mereka mendapatkan langsung informasi dari para manajer dan CEO di sekitar markas AD. 4. Presentasi studi kasus. 4.1 Albarico di FFUSO Fascio Convent. AD Al Fascio Convento merupakan tujuan wisata terkenal dari Italia Tengah Utara yang berada di daerah pegunungan yang jauh dari kota. Lebih tepatnya, AD Al Fascio Convento berada di desa Portico di Romagna yang memiliki asal-usul kuno berasal dari penjelajahan Romawi. 4.2 AD Borgo di Sempronio ditempatkan di pusat desa kuno didirikan pada akhir tahun 2008 di kota di mana penawaran pariwisata sama sekali tidak ada, meskipun kedekatannya dengan kota-kota seperti Siena dan Florence. AD dimulai dengan proyek pemulihan, menargetkan rumah-rumah kecil yang seiring ditinggalkan untuk lebih dari 10 tahun. AD didasarkan pada bangunan pusat di mana pelanggan dapat menemukan resepsi dan layanan perumahan. Selanjutnya 4.3 presentasi studi kasus. AD Locanda del Ditirambo terletak di desa abad pertengahan Castro dei Folsi.
dan kota Madia, Italia dengan sekitar 5.000 penduduk di Lazio, hanya 100 km dari Roma. Desa ini berkembang mulai abad ke-9 hingga tahun 1816. Desa ini dianggap sebagai benteng dengan tujuan strategis khusus untuk mempertahankan negara kepausan. Tahun 1409, sejarah telah dikaitkan dengan keluarga bangsawan kolonna penguasa feodal lokal lebih dari 4 abad. Ada di Tirambo pertama di wilayah Lazio yang mulai beroperasi pada tahun 2009, yang didirikan oleh mitra dengan Jerman dengan usaha menempatkan struktur di pasar wisata internasional. Komentar, penjelasan tentang Ade Locanda di Tirambo kurang spesifik sehingga sulit untuk dipahami. Presentasi studi kasus. Albergo di FFUSO Robor Marsorum. Terletak di desa Rovere di Rocca di Mezzo di dalam provinsi L'Aquila di Italia Tengah. Sampai saat ini, desa memiliki sekitar 200 penduduk. Sepanjang berabad-abad, setelah mengalami banyak transformasi, berubah dari pertanian Benediktin menjadi benteng pertahanan yang terdiri dari kastil dengan dinding. Ade dimulai dengan sebuah keluarga yang telah mencari rumah liburan di tahun 1980-an. Mereka memutuskan untuk berinvestasi di properti tak berpenghuni. Rumah-rumah telah secara bertahap pulih dan terstrukturisasi sesuai dengan tren desa. Bisnis didirikan pada tahun 2004 dengan model keramah tamahan tradisional yang hanya berupa Ade tahun 2008. Struktur ini menampung 62 tempat tidur dan di 21 rumah. Hasil studi lintas kasus. Ide bisnis. Pertama, gagasan untuk mendirikan AD seringkali didorong oleh lokalisasi dari struktur. Tapi pilihan ini tidak berasal dari analisis kombinasi terbaik wilayah, pemasukan, pesaing, dan pelanggan, tetapi sebaliknya adalah terkait dengan pilihan gaya hidup dan pribadi. Yang kedua, adanya hubungan yang kuat antara inisiatif, pengusaha, dan wilayahnya. Dan aspek ini sangat mencirikan AD dan membuatnya lebih sulit untuk mereproduksi model dan dalam skala besar. Komentar, menurut kami, AD adalah sebuah cara untuk meningkatkan kemampuan dalam kewirausahaan. Selain itu, jika kita salah langkah dalam menerapkan AD, usaha yang akan kita dirikan akan sulit untuk dijalankan. Hasil studi lintas kasus. Penciptaan nilai terkait dengan dua faktor utama. Satu, pemulihan arsitektur desa. Yang kedua, bangunan dan pengalaman wisata yang positif. Pemulihan pembangunan memiliki beberapa manfaat. Nilai intrinsik terkait dengan pemulihan bangunan di desa yang telah ditinggalkan. Potensi repopulasi yang ditinggalkan. Wilayah karena meningkatkan pariwisata terkait dengan AD. Kesempatan untuk wisatawan memiliki pengalaman otentik hidup di masa lalu dengan kenyamanan saat ini. Komentar, karena hal ini wisatawan dapat mencicipi cara asli kehidupan penghuninya menempati tempat tinggal sesuai tradisi dan gaya hidup wilayah tersebut. Hasil studi lintas kasus. Menurut Gomezelli 2016 dan Wickham 2018, inovasi layanan memiliki isu penting untuk sukses dalam industri perhotelan, modern dan kompetitif. Dan layanan memainkan peran mendasar dalam pertumbuhan bisnis hotel. Komentar, menurut kami inovasi yang diberikan sudah bagus, tetapi bagaimana jika wilayah wisatawan tersebut adalah objek wisata yang baru? Pasti akan sulit untuk mencari kerjasama dengan orang-orang. Kesimpulannya, menurut saya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu menganalisis poin-poin dari model bisnis, ide bisnis, inovasi, dan penciptaan nilai. Model bisnis bentuk baru ini mencakup dunia pariwisata dan perhotelan. Kemudian analisis studi kasus ini menunjukkan bahwa ide bisnis untuk mendirikan AD didasarkan pada beberapa elemen, seperti implikasi teoritis yang menyoroti bahwa AD adalah model bisnis yang inovatif. Lalu implikasi yang memiliki beberapa implikasi penting bagi manajer. Dan yang terakhir, keterbatasan dan penelitian di masa depan. Sekian dari kelompok 1. Mungkin ada kesalahan, kami mohon maaf. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.